Semangat pagi, sahabat MDRT Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siwan dengan kualifikasi 7 tahun MDRT member. Hari ini saya menjadi host untuk membantu acara FB Live sore hari ini. Teman-teman, hari ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh dua wanita cantik dan luar biasa. Saya akan panggilkan Wati Kartono atau biasa dipanggil Wawa dengan 3 kali MDRT member, 1 kali kualifikasi COT. Kita panggil ya, Wawa. Halo, Wawa. Halo, Siwan. Selamat pagi, sahabat MDRT. Dan satu lagi, narasumber saya yang cantik, Melina Tan, dengan 3 kali kualifikasi MDRT member. Kita panggilkan Melina. Melina. Halo, Mei. Halo, Siwan. Semangat pagi, sahabat MDRT. Oke, teman-teman, kita hari ini mau berbincang-bincang dengan dua sahabat MDRT kita yang cantik dan luar biasa. Kita akan bercerita tentang topik kali ini adalah mengenai perubahan hidup dalam diri mereka. Setelah mereka gimana jadi agen asuransi sampai menjadi MDRT member. Teman-teman, kita akan bincang-bincang dengan Wawa dulu ini, Wawa ya. Wah. Saya mau nanya nih, Wah. Boleh. Sebelum Wawa jadi agen asuransi, background Wawa itu apa sih? Dan motivasi apa sih yang membuat Wawa mau menjadi agen asuransi? Dan sudah berapa lama ngejalanin bisnis asuransi? Boleh nggak, Wah, share ke teman-teman di sini? Boleh, Siwan. Tentu boleh dong. Oke. Saya sebelum join di asuransi, saya sebagai karyawan, Siwan. Nah, sebagai karyawan, lalu, kenapa saya mau join di asuransi? Nah, itu karena ada kejadian musibah di keluarga. Pada saat dulu belum mengerti apa artinya asuransi. Nah, kebetulan kejadian dengan mama saya. Dia beli asuransi, tapi ternyata pas lagi ada kondisi ternyata keuangan tidak sanggup untuk membayar, temannya memberikan solusi ke mama saya untuk merubah ke yang lebih kecil. Tapi karena merasa membutuhkan uang saat itu, sehingga dicairkan. Dan saya yang mengantar mama saya untuk ketemu temannya, merasa nggak punya kepentingan, dan juga nggak tahu apa arti itu asuransi, hanya sekedar mengantarkan saja. Dan akibatnya setelah itu, berselang cuma 2 bulan kemudian, terjadi musibah yang cukup ini, dan akhirnya mama saya jatuh sakit kena kanker. Nah, itu hidupnya hanya sekitar 6 bulan saja dan meninggal. Di saat itu saya baru menyadari ternyata kalau saya saat itu bisa membujuk mama saya untuk mengikuti saran temannya untuk merubah ke yang lebih kecil, pasti saat itu sudah ada proteksi. Nah, di saat itu yang bisa membuat saya menyadarkan bahwa ternyata asuransi itu sangat membantu orang. Nah, dengan dari situ saya akhirnya terjun ke asuransi karena saya nggak mau orang lain mengalami seperti yang dialami sama mama saya. Seperti itu ceritanya. Begitu ya, Wah ya. Makanya asuransi itu penting sekali ya, teman-teman. Kita harus, kalau misalnya kita harus berubah, kalau misalnya memang kita tidak sanggup untuk bayar premi, kita bisa rubah ke yang lebih kecil ya. Oke, sekarang kita akan bertanya lagi dengan Melina ya. Melina, saya mau tanya nih, Melina, background Melina itu dulu apa nih? Kok sekarang mau jadi agen asuransi? Boleh nggak Melina sharing ke kita? Dulunya Melina itu sebelum jadi agent itu kerjanya apa nih? Siwan, sebelum saya jadi agent insurance itu, dulu saya di bidang sales and marketing juga. Saya kerja di mall dalam usaha penjualan handphone. Sebenarnya saya mengerti artinya asuransi penting itu udah lama, tapi hot button-nya untuk saya bisa join ke bisnis ini karena waktu. Selama saya kerja di mall itu, saya setiap hari pulang jam 10 malam. Sementara anak saya masih kecil, di bawah 1 tahun, itu masih membutuhkan waktu saya yang banyak ya. Jadi saya mulai merasa, kayaknya saya harus mikir nih, gimana caranya biar saya bisa meluangkan waktu banyak buat anak, tapi income saya juga jauh lebih baik gitu. Dan waktu itu, saya makanya memutuskan untuk terjun ke bisnis asuransi. Jadi hot button-nya itu sebenarnya adalah waktu dan fleksibilitas untuk keluarga. Gitu sih. Oke.
Oh, jadi Wawa dan Melina sama-sama background-nya dulu ada karyawan ya. Sekarang jadi agen asuransi berarti punya waktu yang banyak nih ceritanya. Dan gini loh Melina, di luar sana banyak orang memang tidak pernah mau jadi agen asuransi. Setuju ya? Tapi saya melihat kalian berdua tetap menjalankan bisnis ini dengan konsistennya. Artinya gini, saya mau nanya lagi nih. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menjadi agen asuransi, terus sekarang jadi agen asuransi, dan saya melihat dari agen asuransi terus berubah sekarang menjadi agen MDRT. Nah, perubahan hidup terbesar yang terjadi dalam diri kalian. Boleh nggak Wawa nih ceritain sejak jadi agen beda jadi agen biasa dan setelah jadi agen MDRT? Biar teman-teman di sini tahu. Jadi kita harus menjadi agen MDRT. Boleh nggak Wawa ceritain sedikit ke kita perubahan apa sih yang terbesar dalam hidup Wawa setelah jadi dari agen biasa jadi agen MDRT? Boleh ya Wawa ya? Silakan Wawa. Boleh dong. Oke, dulu saat jadi agent, tahunnya cari nasabah, closing, dan dapat komisi kan? Benar. Benar ya. Jadi fokusnya di sana untuk cari bantu nasabah untuk mendapatkan komisi. Nah, lalu kenapa harus mencapai menjadi MDRT? Sebenarnya saya disadarkan oleh salah satu sahabat saya bahwa kamu harus capai MDRT nih. Nah, kebetulan saya boleh sebut ya nama sahabat saya. Boleh, ya. Silakan. Nah, kebetulan adalah Siwan yang menjadikan saya bahwa kamu harus bisa mencapai MDRT. Betul, Siwan. Nah, terima kasih banget. Nah, pada saat Siwan ngomong seperti itu, baru terpikir bahwa oh ya, kenapa nggak punya goal setting untuk mencapai MDRT. Nah, sejak diingatin untuk mencapai MDRT, akhirnya saya pun mencapai MDRT. Dan pada saat sudah menjadi MDRT, banyak perubahan. Kenapa? Setelah menjadi MDRT, saya belajar di situ ada namanya whole person concept. Salah satunya adalah kesehatan, olahraga, kita charity, punya hubungan baik dengan keluarga, dan saya banyak belajar di sana dan juga berorganisasi di dalam MDRT. Dan saya juga bisa banyak belajar dengan MDRT yang di seluruh dunia. Nah, benefitnya sangat banyak sekali setelah saya menjadi MDRT. Itu perubahan yang saya dapatkan setelah saya menjadi MDRT, Siwan. Luar biasa ya. Jadi teman-teman di sini kita jangan cuma jadi agen biasa. Kita harus jadi agen MDRT. Dan saya mau tanya nih ke Melina nih. Melina, perubahan terbesar dari kamu apa nih pada saat kamu waktu jadi agen biasa terus menjadi agen MDRT? Boleh nggak cerita dulu nih ke kita di sini? Dulu sebelum mencapai level MDRT, saya merasa asuransi itu pekerjaan yang bukan prioritas gitu ya. Gampang dianggap sebelah mata oleh orang. Tapi semenjak ada MDRT, saya merasa ternyata pekerjaan agen itu sama dengan profesional yang lain, kayak dokter, kayak pengacara, itu semua ada standar kode etik masing-masing ternyata ya. Ternyata tuh keren juga gitu loh jadi seorang agent yang udah mencapai level MDRT. Dan saya pola pikirnya jadi berubah. Dulu tuh saya gampang down ketika ada penolakan tuh gampang sekali berpikir ya sudahlah ini mungkin bukan bisnis gue, ya udah ini bukan jalan saya gitu kan. Tapi setelah saya bergabung dengan komunitas MDRT, para anggota komite, itu kayaknya hidup saya berubah gitu, dari pola pikir, dari cara pandang, dari networking, itu semua banyak berubah sih, dan semuanya itu ke arah positif sih, Wak. Jadi saya suka sekali sih berada di dalam lingkungan komite MDRT ini. Jadi lebih positif ya, Mel ya? Iya, pasti. Nah, gini loh teman-teman, dalam menjalankan bisnis asuransi pasti ya kita pasti bisa up and down gitu ya. Nah, saya mau nanya nih ke Wawa nih. Dalam menjalankan bisnis asuransi, terutama sebagai agen asuransi, saya tahu kan Wawa juga sebagai leader juga, sebagai produser juga. Nah, hal yang paling membuat Wawa itu down pasti ada dong. Kita pengen tahu nih, pada saat jalanin jadi agen asuransi pasti ada down-nya. Nah, pada saat down itu, boleh tahu nggak, Wah, hal yang paling down yang membuat Wawa down, terus gimana caranya Wawa bangkit lagi nih? Kan pasti kita semua di sini ya, pasti jalani asuransi ini pasti, aduh, banyak down-nya, up-nya sedikit, down-nya banyak gitu. Nah, gimana cara Wawa mengatasinya ketika itu, dan kita pengen tahu nih, Wah, down-nya gimana, ngatasinya gimana? Boleh, Wah, sharing ke kita? Boleh.
Down tentu pernah dong. Setiap orang pasti pernah mengalami down. Nah, pada saat itu down yang terjadi adalah saya harus buru-buru mencari orang atau teman yang mempunyai positif. Nah, terutama saya bersyukur banget berada di komite MDRT. Karena di sana teman-teman sahabatnya semua adalah orang yang penuh dengan positif. Sehingga pada saat saya down, saya begitu membaca dari komite, maka saya otomatis bangkit kembali positifnya saya. Nah, itu salah nah, ada juga salah satu down-nya adalah kalau saya ada satu contoh nih, nah sahabat saya lagi approaching dia masuk case kecil, begitu approaching dia kelihatannya akan masuk UP besar, tiba-tiba dia ngomong, Bu, boleh nggak bagi-bagi rezeki dengan orang lain, karena orang lain dari perusahaan yang sama juga menawarkan ke saya. Nah, pada saat itu saya down nggak? Down, karena kan merasa bahwa ini peluang besar untuk mendapatkan premi besar. Tapi yang bikin saya mundur dengan teratur adalah di saat dia ngomong bahwa Bu, kasihlah rezeki ke orang lain juga. Nah, di situ akhirnya saya mundur dengan teratur. Karena saya pikir bahwa bagaimana kalau saya adalah di posisi agent itu. Ya kan? Kalau saya di posisi agent itu, maka saya akan direbut nih case-nya dengan orang lain. Maka saya menerima dan saya mundur saja. Tapi hubungan saya dengan calon nasabah itu tetap baik. Dan memang sudah jalannya saya berubah menjadi positif. Dan ternyata 6 bulan kemudian pun nasabah itu kembali mencari saya. Dan akhirnya nasabah tersebut memasukkan UP besar kepada saya, Siwan. Jadi itu merubah yang dari negatif menjadi positif itu harus segera. Karena kalau enggak, begitu kita negatif terus, maka kita pun akan sulit mendapatkan case. Wow, keren ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah, kalau misalnya itu belum rezeki kita, berarti kita harus ikhlasin ya, Wah ya. Itu benar ya? Seperti itu ya, Wah ya? Ya. Nah, terus saya mau tanya juga nih ke Melina. Melina juga pasti dong pernah down. Pengalaman apa sih yang paling mengesankan nih ketika down-nya sampai Melinanya bisa up lagi? Kalau boleh cerita, Mel, ke kita. Pengalaman down itu saya ingat dulu waktu masih baru join di bisnis ini, sekitar baru setahun. Saya kan punya klien dulu yang di penjualan handphone tuh lumayan yang up lah ya up end gitu. Jadi saya pikir kalau orang yang keluarganya ekonomi memadai udah pasti mau bantu gitu kan. Jadi saya repetin tuh, saya ke tempat dia bilang saya udah punya banyak polis nih, dia kasih tumpukan polisnya banyak banget tuh ya. Terus pas saya udah lihat, saya waktu itu cuman fokusnya menawarkan produk gitu. Dan dia cuman bilang begini, saya sih nggak akan menyerahkan plan keuangan saya ke anak yang masih ingusan. Dia ngomong begitu, waduh, jelek, kayaknya langsung baper gitu ya, langsung shock gitu ya, belum pernah dikasih kata-kata yang sindirannya pedas gitu. Dia bilang, dia cuma ngasih tahu begitu, dan udah pada saat itu, saya sampai 3 hari, saya nggak mau yang namanya jualan, yang nggak mau yang namanya ini kontak customer. Sempat down banget sih, apa ini nggak cocok atau gimana. Untungnya sih ada teman-teman yang selalu semangatin ya dulu ya, dan untungnya saya nggak quit sih. Kalau saya berhenti sih mungkin sampai sekarang saya udah nggak di sini gitu, udah nggak ada di bisnis ini gitu. Jadi ya intinya setiap bisnis itu ada penolakan, cuman ya kita harus sikapin dengan positif ya, dengan sikap positif aja ya. Benar ya, Mel ya. Jadi pernah ya, dikira anak kemarin sore. Jadi makanya kita harus. Jadi nggak mau beli. Iya, tingkatin level gitu, harus belajar terus sih, Wan. Sekarang udah nggak dong, udah MDRT 3 kali, ini bahkan udah ke-4 kali ya, Mel. Teman-teman, sambil kita tanya jawab, berbincang-bincang dan kedua narasumber yang cantik ini, teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada komen atau apapun, silakan ya teman-teman ya. Chat di kolom komen di FB Live ini supaya nanti kita bisa jawab, karena nanti sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke Wawa lagi nih. Wah,
Gini loh, Wah. Boleh. Di luar sana ini banyak agen asuransi yang begini nih. Saya ini kan agen asuransi, cuma produksi, saya nggak mau jadi leader, kan banyak seperti itu. Saya melihat Wawa dan Melina juga produser, juga leader, dan punya tim. Nah, ini yang terjadi dilema di luar sana. Kayaknya gue cuma mau jualan aja nih, nggak mau jadi, saya MDRT aja nih, saya nggak mau jadi leader. Atau saya leader aja nih, nggak perlu MDRT, gitu loh. Nah, boleh nggak saya mau tanya ke Wawa nih, kan sebagai leader nih, pasti ya Wah, gimana nih Wah cara ngatur waktunya, dan gimana Wawa tetap konsisten MDRT walaupun leader, bahkan COT seperti itu. Nah, apa sih pengaturan waktunya gimana, motivasi apa yang membawa seperti itu. Nah, itu kan Wawa belajar gimana ini mengenai leadership ya, gimana seperti itu. Jadi supaya teman-teman di luar sana mereka bisa menjalankan bisnis ini dua-dua gitu. Boleh nggak kita tanya ke Wawa nih? Sharing ya ke kita, Wah. Boleh, Wah? Halo, Wawa ini ininya ini ya? Nah, suara Wawa kita, ini saya sebagai leader dan juga sebagai Nah, produser, ini boleh jelas. kedengeran? Kedengeran, baru dengar. Oke, nah Oke. ya saya sebagai leader dan juga sebagai produser, benar. Kenapa harus menjadi MDRT? Supaya kita juga menjadi contoh untuk di timnya kita, bahwa kita sebagai leader, kita pun harus menjadi MDRT. Sehingga kalau misalnya bukan kita cuma leader saja yang hanya bisa membuat agen kita untuk menjadi produser, tapi kita sendiri pun menjadi MDRT. Sehingga tim-timnya kita pun terinspirasi untuk menjadi MDRT karena begitu banyak value yang bisa kita pelajarin di MDRT ini, Siwan. Oke. Gitu. Dan bagaimana mengatur waktunya? Tentu bisa. Kalau kita bisa time management dengan bagus, tentu kita juga bisa mengatur bagaimana sisi kita menjadi leader dan bagaimana kita juga bisa untuk sebagai produser. Oke, wah seru ya jawabannya Wawa. Sekarang ke Melina nih. Melina kan leader juga nih, MDRT juga. Selama Melina, kan perubahan hidup Melina dari agen asuransi, MDRT, masuk ke komite, hal-hal apa sih yang Melina pelajarin mengenai, kan orang selalu bilang, di MDRT itu kayaknya nggak ada leadership deh, leader yang penting produser aja. Nah, saya mau tanya nih, Melina, ketika Melina gabung di komite MDRT dan belajar apa aja, leadership apa sih yang Melina pelajari nih, yang Melina bisa terapkan di bisnisnya Melina? Jadi supaya orang-orang di luar sana juga tahu, oh iya ternyata di MDRT itu ada belajar leadership juga seperti itu. Boleh nggak Mei sharing ke kita, Mel? Semenjak saya join di komite MDRT itu berarti udah 2 tahun ya. Saya banyak sekali belajar hal-hal positif. Salah satunya itu leadership juga. Saya belum pernah mengepalain, intinya begini, belum pernah jadi ketua atau belum pernah jadi PIC gitu kan. Terus sama ketua MDRT Cimili, udah kamu masuk aja gitu, coba aja gitu. Jadi intinya saling support sih. Kalau saya lihat sih sesama anggota itu bisa nggak bisa kita harus saling support. Jadi intinya itu bisa di carry forward ke tim kita. Kan tim kita itu masuk juga belum tentu langsung jago ya. Belum tentu mereka langsung bisa jualan, belum tentu mereka bisa langsung closing gitu. Kita tuh harus sabar gitu dan harus saling support. Jadi supportnya itu yang kita harus selalu kasih gitu ke sesama agent kita juga. Bisa diaplikasikan sih. Dan juga sesama komite itu positif gitu, nggak saling menjelekkan. Kamu di sana jeleknya ini nih, perusahaannya ini nggak pernah gitu yang saling menjelekkan gitu. Jadi kita juga sesama tim itu juga ajarannya begitu, kooperatif, juga saling support gitu, dan sabar, jangan langsung ngejudge. Aduh, kayaknya kamu backgroundnya begini, kamu nggak bisa jualan deh. Nah, kita nggak boleh langsung ngejudge di awal gitu. Kita kasih waktu lah ke orang itu untuk membuktikan gitu sih, Wan. Berarti ya Mel ya sangat bermanfaat sekali ya kita gabung di MDRT ya, menjadi MDRT. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita belajar jadi lebih positif. Bener nggak Mel? Kita bisa terapkan ke tim kita. Ini nih, saya mau tanya ke Wawa nih. Wah, tahun ini Wawa kan jadi ketua MDRT First Timer Gathering. Nah, kita mau Wawa cerita nih, itu acara gimana, kapan,
boleh nggak Wawa cerita sedikit cerita tentang MDRT First Timer Gathering supaya teman-teman di sini semua tahu, bagi teman-teman yang di luar sana yang mau mendaftar atau mereka mau ikut acaranya, boleh ya Wawa jelasin? Ini bagian dari introduksi juga ini ya Wawa ya. Boleh Wawa? Oke Wawa, silakan Wawa. Betul. Nah, teman-teman, untuk yang First Timer Gathering adalah bagi teman-teman yang mencapai MDRT pertama di tahun 2020, yaitu pencapaian yang diakui di 2021. Nah, teman-teman boleh hadir di acara namanya First Timer Gathering yang kita lakukan secara virtual di tanggal 18 Maret 2021 secara virtual. Nah, siapa aja pembicaranya siapa aja? Nah, pembicaranya adalah orang-orang yang hebat, teman-teman. Jadi, teman-teman harus hadir dan wajib untuk daftar. Dan kita juga akan hadirkan pembicara dari luar, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar dari Wah, suaranya hilang, nantinya akan segera kami munculkan di kedengaran kah, Siwan? Udah, ini baru kedengaran. Oke, silakan Wah, lanjut. Oke. Ulang lagi tadi? Ya. Oke. Saya ulang sedikit ya. Acara First Timer Gathering kita akan lakukan di tanggal 18 Maret 2021 secara virtual. Jadi teman-teman yang baru mencapai MDRT di tahun pertama, maka teman-teman boleh mendaftar melalui company masing-masing. Nanti kita akan tampilkan semua speaker-speaker yang luar biasa. Dan juga ada speaker dari luar negeri, teman-teman. Jangan lewatkan kesempatan untuk bisa belajar dari speaker-speaker yang sangat luar biasa. Begitu, Siwan? Oke, teman-teman sudah tahu ya, info terbaru dari Komite MDRT Indonesia nanti akan membuat acara First Timer Gathering. Silakan semua teman-teman cari PIC MCC atau MC kantornya untuk daftar ya teman-teman ya. Sayang kalau teman-teman tidak ikut. Nah, teman-teman, di sini sambil kita bertanya dengan Wawa dan Melina, ini ada pertanyaan bagus nih dari teman-teman nih. Apa tantangan Wawa dalam membina tim nih? Wah, ada pertanyaan nih. Ini dari Lorencia, pertanyaan bagus nih. Apa tantangan Wawa dalam membina tim? Nah, ini ada pertanyaan nih, Wah. Silakan Wah, kita jawab nih. Oke. Tantangannya apa nih? Tantangannya dalam membina tim ya. Tantangannya pasti ada. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan tim kita untuk mencapai MDRT. Tentunya nggak gampang. Nah, awalnya adalah kita harus bisa mengajarkan bagaimana caranya, dan value yang untuk tujuan dia prospek nasabah adalah bukan hanya menjual asuransi, tapi value yang dia bisa berikan ke nasabah. Sehingga kalau misalnya value-nya sudah tersampaikan, pasti mereka akan mencapai juga goal yang mereka sudah di-set di awal. Nah, kenapa? Dan kita juga adalah menjadi panutan dari timnya kita. Kalau kita bisa mencapai MDRT, mereka juga pasti bisa. Karena kan kita sama-sama makan nasi. Waktu kita pun sama. Sehari ada 24 jam. Jadi kalau setiap orang bisa, mereka pun bisa. Seperti itu. Cukup menjawabkah, Siwan? Oke, itu jawabannya ya buat Lorencia. Dan ini nih ada pertanyaan bagus dari Chandra. Ya, saya sambil baca ya. Sudah ini ke Melina ya, ke Melina dan ke Wawa juga. Ke Melina dulu nih. Sudah berapa lama di bidang asuransi dan apakah langsung mendapat MDRT? Oke, Mel jawab dulu, Mel. Melina udah berapa lama di asuransi dan langsung capai MDRT enggak? Coba. Ini ada dari Chandra kasih pertanyaan. Boleh? Oke, halo Chandra. Saya sudah 8 tahun di asuransi, tapi di tahun ke-6 saya baru mencapai MDRT. Jadi nggak langsung dapat. Karena memang di awal itu saya tidak menganggap MDRT itu sesuatu goals. Jadi di saat saya di mentoring, di coaching, ternyata MDRT itu adalah goals yang harus kita capai. Di saat itu saya merubah itu cara kerjanya. Berarti Melina udah berapa tahun di bisnis asuransi? Sejak gabung? Ini udah tahun ke-9 sih, Wan. Tahun ke-9 ya. Berarti tapi MDRT-nya sama yang tahun ini udah 4 tahun ya? Iya, benar. Berarti 5 tahun setelah jadi agen asuransi baru mencapai MDRT. Benar ya?
Oke. Chandra udah kejawab, tapi kita tanya ke Wawa juga nih, Wah gimana kalau dengan Wawa? Wawa udah berapa tahun di asuransi dan apa langsung ke MDRT? Boleh nggak Wah sharing sedikit ini buat Chandra? Saya lebih lama lagi daripada Melina nih menjadi agen asuransi. Dan awalnya juga sama sekali nggak mengetahui apa tuh MDRT. Kayaknya susah ya mencapai MDRT, dan karena kurangnya informasi apa arti itu MDRT, jadi goalnya pun nggak ada. Nah, cuman itu berjalan sampai akhirnya kira-kira 4 tahun yang lalu ya. Nah, saya, yang tadi kembali saya ngomong, saya diinspirasi oleh sahabat saya harus mencapai MDRT. Sejak saat itu saya baru punya goal untuk mencapai MDRT. Dan sejak saat itu, pada saat sudah mencapai MDRT, di kamus saya adalah MDRT adalah harga mati. Jadi setiap tahun minimal harus mencapai MDRT. Begitu. Cukup menjawab, Pak Chandra? Oke, itu jawabannya ya, Chandra. Dan ini ada lagi pertanyaan. Teman-teman sahabat MDRT yang ada di sini, silakan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh chat di komen ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih dari Maria Tio nih. Sore para MDRT, boleh tanya nih di masa pandemi ini, bagaimana caranya mendapatkan klien ya? Klien yang mumpuni maksudnya gimana ya nih ya? Bagaimana mendapatkan klien? Oke, Melina dulu nih. Mungkin dengan kondisi pandemi, gimana cara Melina untuk mendapatkan klien? Boleh kasih tahu ke kita? Oke. Di masa pandemi ini memang awal-awalnya belum menemukan pattern ya, masih susah untuk ketemu klien, masih nggak bisa ketemu langsung jelasin produk. Cuman kemarin itu saya lebih banyak via WA. Jadi cari ke existing client sebenarnya. Jadi dari existing client, saya suka info apakah kesehatan mereka itu sudah terupgrade. Karena kan memang poin penting dari masa COVID ini adalah proteksi kita mesti cukup ya. Karena kan biayanya mahal sekali. Jadi saya banyak membroadcast dan juga memberi info tentang program-program terbaru seperti kesehatan terbaru dan nanya apakah mereka sudah upgrade begitu. Dan saya juga main di sosmed seperti Instagram. Saya lebih aktif di Instagram dan WA, dua itu. Dan juga ada juga dari sana, jadi mereka referral gitu. Mereka sudah punya, tahu-tahu mereka, oh iya buat mama saya dong, coba bikinin gitu. Jadi mereka jadi mungkin keadaannya sebenarnya membantu sih ya. Mel, suaranya agak-agak hilang, Mel. Boleh nggak, Mel? Mungkin sinyalnya ya, atau gimana? Mel? Halo, Mel. Melina? Oke, kita lanjut ya. Melina suaranya lagi nggak ada nih, nggak kedengaran nih. Nggak apa-apa, gangguan signal. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan bagus nih. Ada pertanyaan bagus nih. Mel, sinyal kamu kurang ini ya. Ya. Ini baru kedengaran. Coba Mel. Yang terakhir okay. Tadi jawabannya. Yang tadi ya. Iya, saya lebih banyak branding ya. Tetap branding dan tetap hubungin customer itu yang existing dulu. Kita pasti udah punya existing customer. Jadi saya meminta mereka untuk cek mereka punya proteksi sudah cukup apa belum begitu. Dan gangguan signal lagi nih Melina. Oke. Dua media itu sih yang suka saya gunain Siwan. Kadang di IG saya suka pakai IG story. Oke. Jadi Melina memanfaatkan sosial media di saat kondisi pandemik sekarang ya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Ismail nih. Bagaimana cara simpel Ciwawa dan Cimelina dalam selling asuransi di kondisi pandemik? Oke, ini pertanyaan kita ke Wawa yang jawab ya. Tadi kan Melina udah jawab nih, pertanyaan hampir-hampir sama. Boleh nggak Wawa untuk menjawabnya nih dari Ismail, pertanyaan bagus. Cara simple untuk menjual di masa pandemik ini ya? Betul. Oke, ya kalau untuk nasabah existing, berarti akan ajak mereka untuk telepon, untuk bikin janji. Lalu kalau bisa dengan video call atau janji di Zoom.
sehingga kita sudah nggak melalui tatap mukanya hanya secara virtual. Karena kita juga mesti jaga protokol kesehatan, dan juga belum tentu juga semua nasabah siap untuk diketemui. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, kita selalu melakukannya itu melalui virtual dan akan sangat menghemat waktu sekali, Siwan. Cukup menjawab? Seperti itu ya, Wah ya. Ya. Oke, sahabat MDRT, kalau sahabat MDRT mau bertanya, silakan chat di komen ya. Jadi kita bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan. Boleh nggak sahabat MDRT untuk memberikan komen ataupun pertanyaan-pertanyaan kepada kita di sini? Silakan sahabat MDRT. Oke, kalau begitu saya akan nanya lagi nih ke Wawa nih. Wah, saya mau tanya nih, Wah. Kan jalanin bisnis asuransi ini kan mau dibilang sulit, mau dibilang gampang, ya seperti itulah ya. Jadi kita tahu sendiri gimana. Nah, apa sih tip dari Wawa nih? Boleh nggak bagi ke kita sales ID atau inspirasi buat kita? Kenapa Wawa masih tetap bertahan di bisnis ini sampai sekarang dan konsisten MDRT? Boleh nggak kasih tip ke kita, Wah? Oke. Nah, untuk kenapa mesti konsisten di dalam bisnis ini dan kenapa kita ini, tentunya kita juga mempunyai satu branding. Kalau pada saat kita konsisten di dalam bisnis ini, kita akan membawa nasabah-nasabah kita semakin percaya ke kita, dan juga nasabah akan semakin bangga juga bahwa ternyata agennya adalah agen yang diakui secara internasional, dan itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena pada saat kita sudah menjadi MDRT, kita banyak belajar dari speaker dari luar negeri pun, kita bisa saling belajar, dan sales ID-nya itu kita bisa sampaikan kepada calon nasabah kita maupun nasabah existing. Sehingga benar-benar kita membawakan value untuk ke nasabah kita maupun nasabah baru, Siwan. Oke, seperti itu ya, Wah ya. Kalau Melina gimana, Mel? Bisa kasih sedikit tip ya buat teman-teman di sini, di kondisi pandemik ini, gimana caranya tetap mempertahankan MDRT, tetap bisa ngurusin tim. Bisa kasih tip-tip ke kita nggak, Mel? Ke sahabat MDRT yang lagi nonton FB Live kita ini. Iya, Siwan. Kedengeran? Jelas ya suaranya? Jelas nggak? Nah, ini aku baru dengar. Nah, gini, Mel. Gini, Mel. Ya. Mel bisa ngasih ke kita nggak, ke sahabat MDRT di sini, tip-tip bagaimana kondisi menghadapi pandemik ini selain menjadi MDRT dan mengurusin tim. Boleh nggak Melina kasih tip ke kita supaya teman-teman di sini bisa tahu ya, kan kita kan di sini kan leader juga, agent juga, produser juga, seperti itu. Itu semuanya dari time management ya. Jadi kan banyak banget itu program dari kantor, training dari kantor, terus tim kita juga harus diperhatiin. Jadi mungkin dari pertama goal setting dulu. Di awal tahun itu MDRT kita mau mencapai berapa. Jadi kita goal setting dari awal dulu, setiap bulan kita harus mencapai berapa. Dan dari situ sisihin waktu juga buat tim, mereka juga kita kasih goal setting juga gitu, Siwan. Jadi lebih ke time management aja sih, Siwan. Gitu, training gitu, harus ikut training. Berarti time management itu paling penting ya. Iya, benar. Sahabat MDRT di sini tahu ya. Terus ini ada pertanyaan nih antara untuk Wawa dan Melina. Tapi saya ke Wawa ya, biar gantian nih jawabnya. Sebagai seorang leader selama pandemi ini, apa aja keberatan calon rekrut untuk bergabung di industri asuransi? Boleh, Wah? Kan Wawa kan sebagai leader kan rekrut orang nih. Keberatan apa nih yang ini ada pertanyaan nih. Keberatan apa nih yang selalu Wawa hadapin dari calon rekrutan? Biasanya apa itu, Wah? Keberatannya adalah di kondisi pandemi gini susah ketemu orang. Apakah mereka bisa? Bagaimana dengan kita harus ketemu orang? Kalaupun bisa ketemu, bagaimana kita untuk pergi ke sananya? Nah, itu banyak sekali yang terjadi seperti itu. Tapi saya bisa buktikan ke mereka dengan menjelaskan bahwa dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan banyaknya sistem yang bisa dilakukan secara online tanpa perlu ketemu dengan orang, itu bisa dilakukan dari rumah, sehingga mereka juga bisa melihat big picture-nya bahwa nggak susah menjalankan bisnis asuransi ini di rumah di kondisi pandemi seperti ini. Karena
di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih memerlukan perlindungan. Tinggal bagaimana kita mau keluar untuk membantu orang supaya punya perlindungan atau enggak. Seperti itu. Oke, itu jawabannya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih ke Melina ya. Selama pandemi, apakah tetap ada target dari waktu atau jumlah calling list atau yang lainnya yang dijadikan patokan agar tetap produktif dan mencapai MDRT? Gitu, Mel. Ini pertanyaan dari Lisha nih. Pertanyaan bagus. Jelas nggak, Mel? Bisa diulangin sih, Wan? Boleh. Kan selama pandemi, apakah tetap ada target, waktu, atau jumlah calling list, atau yang lainnya yang dijadikan patokan agar tetap produktif dan mencapai MDRT? Oke. Target tetap ada, karena di awal kan kita udah setting goals, misalnya sebulan ini kita mesti closing-nya berapa. Dari ini kita udah mulai tulis nih, siapa ya klien-klien yang kira-kira cocok buat target kita ini gitu. Jadi ada gambaran gitu, apakah klien ini buat satu keluarga 5 orang, ataukah untuk anaknya, atau siapa. Kita nulis kasar lah ya, intinya di kertas gitu sih, Wan. Jadi setiap bulan kita pantau kayaknya belum tercapai nih, kita harus ngapain nih gitu. Jadi reviewnya dari sana. Apakah dari satu klien ini bisa mencapai semua ini, kita sendiri yang tahu sih sebenarnya dari klien kita ini kemampuan ekonominya itu kita kurang lebih bisa meraba gitu. Seperti itu ya. Oke, Lisha itu jawaban dari Melina. Jadi tetap dicatat, tetap ditulis, target tetap ada, calling list juga tetap ada supaya kita bisa capai MDRT. Seperti itu ya, Melina ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih, ini ke Wawa aja ya, dari Maria Veronica. Apakah ada contoh nih jualan virtual buat anak bawang yang baru mulai nih? Thank you. Ini kayaknya agent baru nih ya. Jadi Wawa bisa jawab nih pertanyaan. Apakah ada contoh jualan virtual buat anak bawang yang baru mulai nih? Silakan, Wak. Oke, untuk anak bawang ya. Oke, contoh virtual adalah ya kita bisa lakukan misalnya, tentunya kan pada saat kita mau nawarin calon nasabah kita tentunya sudah mempersiapkan baik itu materi semuanya kan, ilustrasi, brosur. Nah, pada saat seperti itu kita tinggal bikin janji, kalau misalnya calon nasabah kita setuju, kita lakukan melalui Zoom atau video call, kita boleh janji dengan satu waktu dengan calon nasabah. Kalau syarat itu sudah ada, kita bisa present yang kita sudah siapkan datanya. Terutama yang mesti disiapkan adalah data-data nasabah yang kita sudah punya, atau kalau belum punya, kita bisa mempersiapkan semua brosurnya dan contoh ilustrasi dengan contoh seusia nasabahnya, kita boleh present pada saat kita virtual. Seperti itu. Oke, itu pertanyaan ya, sudah terjawab ya. Jadi kita harus list juga ya calon-calon nasabahnya dulu ya, Wak ya. Kita harus tahu ya siapa yang mau kita prospek dulu. Nah, ini ada pertanyaan bagus juga nih. Tantangan juga nih. Target mau capai MDRT di bulan berapa nih, Wak? Di tahun 2021 ini. Ini janji loh. Maksudnya gimana? Kenapa? Ini pertanyaannya, target mau capai MDRT di bulan keberapa di tahun 2021? Ayo, Wawa di bulan keberapa? Target saya, kalau diberkati sama Tuhan ya, di Maret ini, seharusnya di Maret ini sudah harus mencapai MDRT. Goal saya. Keren ya. Kalau Melina, kalau boleh tahu, bulan keberapa? Kalau saya di bulan April. Di bulan April ya? Di bulan April. Kita semua doakan di sini, Wawa dan Melina cepat mencapai MDRT-nya. Boleh. Nah, ini ada gini, tips untuk sahabat MDRT yang masih aspiran, artinya masih yang belum mencapai MDRT, untuk menjadi MDRT di tahun 2021 ini. Boleh nggak, Wak, kasih tip nih ke orang-orang, teman-teman kita, sahabat MDRT kita yang belum mencapai MDRT, yang belum pernah MDRT, gimana caranya supaya tahun ini bisa capai MDRT? Bisa nggak, Wak, kasih tip? Nanti setelah itu, Melina. Boleh nggak, Wak, kasih tipnya buat teman sahabat MDRT? Tipsnya adalah paling utama kita harus tahu dulu nih angka untuk mencapai MDRT itu adalah berapa. Lalu kita breakdown, kita mau capainya di bulan apa.
Nah, tentu kita tahu namanya untuk mencapai MDRT adalah premi yang terkolek kan per tahunnya. Sehingga kita cukup jelas, kita mesti tuliskan di kertas dengan angkanya, lalu kita mau capainya kapan. Nah, kita sudah list down calon nasabahnya yang kira-kira mungkin si A bisa kontribusi berapa, B bisa kontribusi berapa, sehingga kita tahu nih goal kita jelas banget, sehingga kita bisa capai angka MDRT-nya itu di bulan berapa. Seperti itu sih one tipsnya. Kita harus benar-benar menuliskan dengan jelas. Oke, terima kasih Wah. Boleh nggak Melina kasih tips ke teman-teman di sahabat MDRT yang di sini supaya bisa mencapai MDRT di 2021 ini? Silakan Mel. Ya. Kalau buat saya, yang pertama cintai pekerjaan ini dulu. Maksudnya kita jangan setengah-setengah di sini gitu. Jadi kita mau memang terjun di bisnis ini, fokus di bisnis ini, cintai dulu gitu. Kenapa sih aku harus MDRT? Kenapa sih harus mencapai MDRT? Itu why-nya mesti kuat dulu sih. Gitu. Jadi why-nya udah kenceng gitu ya. Jadi apapun hambatannya itu kalau kita punya mental pejuang pasti bisa. Gitu. Jadi yang pertama mindset-nya dulu sih. Mindset-nya dulu dibenerin, maksudnya dikembangin yang ke arah yang lebih fokus gitu. Baru ntar caranya kita cari mentor ataupun leader yang bisa nge-guide berperannya gitu. Ini gimana caranya gitu. Ini untuk mencapai ini caranya gimana, cara ngomongnya gimana gitu. Jadi jangan malu bertanya sih. Itu sih Wan. Itu ya Mel ya, berarti tetap harus cintai pekerjaan kita ya sebagai asuransi. Sudah itu fokus cari mentor, ya itu tip dari Melina. Nah teman-teman, ada pertanyaan lagi, boleh silakan, kita masih ada waktu beberapa menit lagi. Jadi teman-teman bisa di kolom chat. Nah sambil kita bertanya-tanya, saya mau nanya lagi ke Wawa mengenai first timer gathering. Tadi kayak sinyalnya kurang bagus ya. Boleh nggak Wawa jelasin first timer gathering itu tanggal berapa, acaranya kapan, di mana, virtual atau gimana? Boleh nggak Wawa jelasin singkat? Karena kita masih punya waktu 5 menit lagi. Boleh banget dong. Oke, jadi acara First Timer Gathering yang boleh diikuti oleh semua teman-teman sahabat MDRT yang sudah mencapai MDRT di tahun 2020 bisa menghadiri acara First Timer Gathering yang akan kita lakukan di tanggal 18 Maret yang dilakukan secara virtual, teman-teman. Jadi, teman-teman catat tanggalnya, jangan sampai lupa, bisa mendaftarkan diri teman-teman ke semua company masing-masing supaya nggak ketinggalan, bisa belajar dengan speaker-speaker yang luar biasa yang sudah kami siapkan. Gitu sih, Wan. Oke, Wah. Jadi semua harus hadir ya, first timer. Teman-teman, sebenarnya kita pengen lagi ngobrol panjang lebar dengan dua narasumber yang cantik ini. Cuman karena waktu ya sudah tinggal beberapa menit lagi, kita harus closing dulu nih, teman-teman. Jadi, teman-teman, sekian acara EB Live sore hari ini ya, semoga banyak mendapat AHA Sales ID inspirasi dari kedua narasumber ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan antusiasme dari teman-teman semua, sahabat MDRT semua yang ada di sini. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang salah atau pertanyaan yang belum terjawab. Jangan lupa ya teman-teman, follow sosial media MDRT Indonesia, Facebook MDRT Indonesia Official Account, Instagram MDRT Indonesia, YouTube MDRT Indonesia. Segera teman-teman, follow, share, komen, subscribe YouTube-nya. Jangan lupa ya teman-teman. Saya Siwan. Saya Wati Kartono. Saya Melina Tan. Salam MDRT.